Sky mengernyit. Leona tak memiliki saudara kembar sama sekali, adapun saudara, seharusnya tidak semirip itu. Lagi pula, jika memang benar ada kembaran Leona yang tak diketahui olehnya, tidaklah mungkin wajah itu masih tak beranjak menua sementara Sky saja sudah 40 tahun. Wanita itu tertawa, lalu berjalan mendekati Sky dan Lala. "Sky, ini aku, Viola." "Oh," sela Sky. Benar dugaannya, Viola orang gilanya, mungkin mantan adik iparnya memang melakukan operasi plastik, dan sengaja dibuat mirip dengan Leona di waktu muda. Sorry, Sky pernah mendengar jika Viola memang terobsesi dengan wajah Leona, bahkan pernah ingin merusaknya saat kecil. Kau saja sampai mendugaku, Leona. Wah, berarti dokterku sangat canggih. Tidak sia-sia aku hidup di Korea selama bertahun-tahun. Sky lantas meremas tangan Lala yang tiba-tiba saja dingin. Lala tak banyak bicara, tak seperti sebelum turun dari mobil yang selalu saja menyahuti kalimat modusnya. "Gimana kabar?" tanya Viola. Wajah Viola benar-benar amat sangat mirip dengan Leona. Sky cukup terganggu dengan hal itu. Bagaimana tidak, dia seperti melihat wajah Leona yang menari-nari di depannya. "Baik," Sky menatap Lala. Dan pucat yang Lala tampilkan menyadarkan dirinya bahwa wanita itu lebih terganggu akan keberadaan Viola. "Sekarang butik ini aku yang punya. Aku membelinya 10 tahun yang lalu dari pemilik sebelumnya, tapi karena aku fokus hidup bersama suamiku di Korea, jadi aku kelola lewat daring saja." "Oh," Sky mencebik tipis. Sejujurnya, sedari 18 tahun yang lalu, Sky tak pernah tahu kabar mantan iparnya yang ini. Terakhir kali dia ingat, dia sempat menolak pernyataan cinta Viola di 1 hari setelah Leona wafat. "Oh ya," katanya, "kau mencariku." Viola tak ingin pelanggan sampai urung. Maka yang harus dia lakukan adalah membujuk. "Untuk apa? Memesan gaun pengantin." Sky bicara bukan menatap Viola, tapi mata birunya justru asik mendalami raut wajah Lala. "Untuk?" tanya Viola kembali. "Calon istriku." Sky ingin Lala mendongak, tapi yang Lala lakukan justru menunduk. Tipe wanita seperti ini terlalu melenceng dari kriteria Sky, tapi akhir-akhir ini, Sky pun dibuat tak bisa mengabaikan perasaan yang seolah tak ingin jauh dari wanita itu. Andai bisa, Sky masih akan setia pada Leona saja. Yang mana calon istrinya? Sky kemudian menatap Viola, tersenyum datar seperti biasanya. "My secretary, my future wife." Lala baru bisa mendongak setelah tangannya digenggam sangat erat. Tapi, agaknya wanita di depan mereka cukup terkejut. Yang ini, yah, Lala yakin wanita itu meragu dengan pilihan Sky. Karena, dirinya memang tidak layak untuk pria sekelas CEOX Meria. "Sudah sampai di sini, sekarang aku mau kamu pilihkan rancangan gaun yang cocok untuk calon istriku. Aku dengar banyak aktris yang memesan gaun rancangan butik ini." Viola tertawa kecil. "Tapi sejauh ini, semua konsep bridal style yang aku rancang gaun-gaunnya hanya muat untuk wanita bertubuh seperti Barbie. Alice saja yang aku rancang." Lala yakin dia tidak seperti Barbie. Karena sejauh ini, tak ada Barbie dengan ukuran dada yang sebesar dirinya. "Kau pasti tak tahu aku yang merancang gaun pengantin milik Alice," kata Viola. "Oh ya." Sky sendiri tak tahu sejak kapan Viola menjadi desainer. Alice tak sempat bilang apapun mengenai gaun pengantinnya waktu itu. "Iya, Alice pesan gaun di sini." Viola tertawa kemudian. "Tapi tenang saja, masih bisalah aku usahakan supaya gaunku bisa masuk ke badan sekretarismu." Sky terkekeh enteng, kata-kata Viola sama dengan menghina seleranya. "Kalau tidak bisa aku bisa cari desainer yang lain." "No, tidak perlu mencari yang lain. Aku bisa kok merancang semua bentuk tubuh. Hanya saja, selama ini aku terlalu menyesuaikan dengan impian Leona." Viola meredup senyum. Dulu Leona yang memimpikannya ini, dia ingin membuat butik sesuai dengan hayalannya, dan, yah, sebagai adik yang baik, aku mencoba memenuhinya sekarang. "Lihat." Viola menunjukkan seluruh gaun-gaun yang membalut manekin miliknya. "Rancanganku dengan Leona saat masih sama-sama kecil." Sky masih rajin melirik ekspresi wajah kekasihnya. Dia tak suka dengan cara Lala diam dan minder seperti itu. "Kita bisa pergi jika kau mau."
Sky menyeletuk dan sontak membuat Lala tak nyaman pada desainer di hadapannya. Kenapa harus pergi, Pak? Yah, kenapa harus pergi? Saya akan berikan rancangan gaun terbaik. Viola membujuk. Sky masih terserah Lala, sebelumnya Lala sendiri yang meminta ke butik ini. Ada 5 butik yang direkomendasikan Dominic dan Lala langsung mengambil outlet Viola. Kami akan pelajari bentuk tubuh terlebih dahulu. Dan kami akan merancangnya hanya dalam waktu 5 hari saja. Viola menimpali. Terserah, kau saja, aku tunggu di sini. Sky duduk di kursi, lalu menatap Lala yang mulai ikut masuk bersama karyawan Viola. Lala tersenyum saat Viola mendatangi dirinya untuk mengukur pinggangnya. Sepertinya selera Sky berubah. Lala melenyapkan lengkungan senyumnya kemudian. Selera Sky yang berubah. Apa maksud dari kalimat itu? Dulu, Sky menyukai tubuh Leona yang 11-12 dengan keponakanku, Alice. Tapi ternyata, kau bisa merubah selera lelaki yang cukup keras sepertinya. Lala pun tak yakin bisa merubahnya, karena dia sendiri belum yakin jika Sky menikahi dirinya karena cinta. Bisa saja karena tak ingin dipecat dari jabatannya. Entahlah, kemarin saat Dominic bercerita jika Sky lah orang yang menggratiskan biaya terapi ibunya. Dari situ, Lala semakin yakin untuk menikah dengan Sky. Walau awalnya Lala hanya spontan menjawab bersedia menikah, karena tak ingin mati di atas jok mobil bosnya. Nyatanya 1 hari kemudian, Dominic terpingkal oleh ulah polos yang dia ceritakan mengenai biaya RS gratis. Dominic tertawa geli di depannya. Mana ada biaya terapi semahal itu gratis, lah. Terus, waktu itu Lala benar-benar tidak tahu sama sekali hingga memunculkan raut wajah yang amat sangat kebingungan. Bos Sky yang bayar selama ini. Informasi terakhir Dominic yang akhirnya membuyarkan lamunan Lala. Sungguh, berada di satu tempat dengan wanita yang wajahnya mirip dengan mantan istri calon suaminya, sama sekali tidak enak. Lala menghela napas ketika Viola mengukur lingkar lengannya. Maaf, tapi saya harus ke toilet. Oke, baiklah. Viola tersenyum untuk memperbolehkannya. Lala lekas berjalan mencari tempat yang dia cari, dan ketika sampai di toilet yang sepi itu, berulang kali Lala mencuci tangannya. Yah, dia memiliki kebiasaan itu saat tidak nyaman. Setelah banyak yang desainer itu ceritakan mengenai Leona. Jujur saja Lala tak ingin melanjutkan pemesanan gaun di sini, tapi bagaimana caranya bicara dengan Sky? Lala mendengus, kemudian keluar lagi dan mendatangi tempat sebelumnya. Di sana, Sky berdiri bersitatap dengan Viola yang tengah menunjukkan selembar dadi merah maron. Kau cocok dengan dasi yang ini. Sky tak menjawab, karena matanya beralih pada Lala yang baru tiba. Are you okay? Baik-baik saja. Lala tersenyum sekilas lalu mendekati bosnya. Hanya sedikit mulas. Hubungan yang sangat formal. Viola bicara sambil meraih lengan Lala. Mari kita ukur lagi lingkar lehernya, Nona Lala. Sky mengusap punggung Lala, karena dia harus pamit mengangkat telepon penting dari Alice di pagi hari begini. Namun, ketika ditinggalkan beberapa menit saja, Lala keluar dengan langkah setengah berlari sambil menangis. Lah, wai. Lala yakin Sky meruntuhkan bangunan ini jika dia bicara. Tapi, kita cari desainer lain, Pak. Tidak akan, sebelum kamu bilang apa alasanmu menangis. Viola menghinamu. Sky memberondong pertanyaan yang tak Lala jawab. Diammu berarti ya, Pak. Lala mendelik. Ah, inilah yang tidak dia suka dari bosnya, selalu menyelesaikan masalah dengan ancaman dan kekerasan. Lala berusaha mencegah. Sengaja dia diam tak mengadu, rupanya itu justru membuat Sky semakin yakin untuk melabrak Viola. Langkah gagahnya tertuju pada lobi, di mana Sky lalu mendengar tawa lepas Viola yang terpingkal-pingkal. Cewek begitu mau gantiin Leona, yang benar saja. Kenapa memangnya? Sky menyahut yang tentunya mendapatkan tolehan kepala Viola. Sungguh, Viola tak berekspektasi jika Sky akan kembali ke sini. Lelaki itu tampak marah bahkan meraih guci kayu antik miliknya. Sky, usia mereka hanya terpaut 2 tahun, dan Viola memang lebih terbiasa menyebut nama Sky daripada abang. Kenapa dengan Lala dan Leona? Apa bedanya mereka? Belum sempat Viola menjawab,
kaca etalase yang melindungi manekin-manekin cantik miliknya dipecah oleh hantaman guci kayu. "Pak," Lala berusaha menarik bosnya. "Ini bukan tindakan yang baik." "Sudah, Pak, dia menghinamu." Sky menatap Lala saat menunjuk lurus wajah sok Viola. Dan di beberapa detik kemudian, Sky menghantam satu lagi etalase dengan guci kayunya. "Ah!" Teriakan hampir semua wanita di dalam sana menggema, termasuk Lala yang begitu kaget dengan aksi Sky kali ini. Sudah dia katakan, dia perlu jantung cadangan selama menjadi pasangan Sky Rain. "Kau gila hah?" Viola meneriaki Sky, sama seperti saat dia ditolak lelaki itu berulang kali. "Kau tahu aku gila sedari dulu." Lagi, Sky mengayunkan guci ke arah etalase. Andai tak mengingat mereka pernah memiliki hubungan ipar, mungkin Sky lebih kalut. "Tapi tidak untuk wanita biasa, Sky," teriak Viola. Dirinya datang ke Indonesia setelah suaminya wafat. Yah, dia pernah dijodohkan dengan pengusaha asli Korea. Dan sekarang setelah lelaki tua itu meninggal, Viola datang untuk menunjukkan wajah barunya. Sudah Viola buat semirip mungkin dengan Leona. Yah, karena terakhir kali Sky menolak, Sky beralasan, "Kau tidak secantik Leona." Sakit memang, makanya Viola ingin membuat hubungan Sky dengan yang baru gagal. Apalagi setelah melihat calon istrinya tidak lebih cantik dari wajah lamanya. Ini menyakiti Viola. "Kau lupa saat kau menolakku. Kau bilang kau tidak akan pernah menikah lagi untuk Leonamu." "Pepel kenceng," sentak Sky, "termasuk Sky Rain, tentu saja." Tambahnya, Lala tercengang, kenapa Lala merasa jika calon suaminya setulus itu? Padahal sudah jelas jika dia tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Leona. Viola tahu siapa itu Lala. Elis pernah bercerita jika Lala Carmela, sekretaris yang ingin dijadikannya ibu. Beberapa kali saja Viola menertawakan Elis karena dia yang lebih segalanya saja ditolak, apalagi Lala. Setidaknya cari pengganti yang lebih berkelas, bukan wanita miskin. Terakhir Viola berteriak karena Sky melempar guci hingga menjatuhkan gaun pengantin mahalnya. "Hanya karena wanita miskin, kau membuat kegaduhan di butikku, Sky. Ingat lagi, kau tidak pernah berselera dengan wanita biasa. Kau hanya menyukai paras Leona. Dia sudah tiada." Sky mengaku berdosa, tapi nyatanya Leona sudah tak ada. Bukankah dia juga berhak melanjutkan hidupnya? 18 tahun dia terkungkung dalam kesetiaan itu. Yah, dia akui dia bajingan pada akhirnya karena memilih jalan untuk menikah lagi. "Aku sudah tidak bersuami, Sky." Sky terkekeh, jadi ini yang membuat Viola menghina Lala. "Sayangnya, kau tidak lebih baik dari calon istriku. Kau tidak lebih cantik darinya. Setidaknya, kau tidak sama sekali menggoda meski wajahmu dibuat semanis apapun dan semirip apapun dengan Leona, karena Leona tidak seburuk dirimu. Kau tahu, bukan hanya cantiknya, aku memilih Leona karena dia pantas dicintai, jadi bukan rupanya. Kau juga perlu mengoperasi hatimu supaya tidak picik dan kerdil." Lala masih terperangah, tunggu, jadi dia mendengar kalimat bijak ini dari mulut Sky Rain. Entahlah, mungkin pendengarannya yang sedang rusak, atau Sky hanya akting. "Kita cari desainer yang lain." Sky meraih pergelangan tangan Lala untuk digandeng dan keluar dari ruangan yang sudah porak-poranda. "Pak," Lala tak nyaman hati, karena ini bukan perbuatan yang baik. Seharusnya Sky tidak mengamuk di sini, atau musuh mereka akan bertambah satu lagi. Belum Lala ketahui siapa yang mengirim boneka rusak padanya kemarin. Hari ini Sky sudah menciptakan musuh baru lagi. Siklus pemimpin X-Meria selalu sama, tak pernah membiarkan lawan tertawa. Tapi, di balik itu semua, mereka jadi harus banyak merekrut pengawal setia demi menjaga keamanan keturunannya, termasuk Elis. Itulah alasan mengapa rumah utama keluarga Rain selalu dilingkupi para penjaga. Dan agaknya, Sky sudah terbiasa dengan didikan rega juga para sepuhnya yang seperti ini. Sky membuka pintu mobil, Lala lekas masuk dan mereka berlalu dari butik Viola. Entah dari kapan butik itu milik Viola, Sky tak paham. Di perjalanan, Lala terus saja menunjukkan keheningannya, dan demi melunturkan kekakuan mereka Lala menggenggam tangannya sendiri sesekali. Sampai pada suatu ketika, Lala berani menyeletukkan tanyanya.
Apa, Paskai tidak tertarik dengan tawaran menikahi wanita yang mirip almarhumah, Nyonya Leona? Sky menoleh sekilas. Kecut wajahnya karena masih terbawa emosi pada Viola. Apalagi, jangan cari perkara sekarang. Peringatnya, kenyataannya dia sangat cantik, Pak. Lala insecure, padahal dia asli tidak operasi. Sudah kubilang jangan cari perkara, kata Sky kembali. Namun, Lala masih belum puas. Dia penasaran, apakah benar yang dikatakan Viola beberapa waktu lalu. Dia sampai menangis karena tak kuat membayangkan jika hal itu sampai terjadi padanya. Apa benar alasan Paskai menikahi saya karena ingin menjadikan saya pemuas? Dia bilang wajah saya tidak cantik. Saya hanya cocok dijadikan toiletmu. Lala kembali bergetar karena sumpah, kalimat itu menyakitkan sekali. Kau cantik, Lala. Sky mengusap kepalanya. Tidak perlu menghibur saya, Pak. Kan Paskai pernah bilang kalau Paskai tidak menyukai wajah saya yang biasa saja. Ah, kenapa wanita suka sekali drama? Sky geram jujur saja, bahkan barusan Lala mendengarnya sendiri. Dia membela wanita itu sampai menghancurkan isi butik. Pepel kenceng, kau dengar? Secepat itu, Lala menyela, dan demi keamanan Sky menepikan mobilnya. Dia pikir, Lala mungkin perlu membicarakan keluhan. Saya yakin Paskai masih setuju jika saya bilang wanita bernama Viola yang tadi sangat cantik dan layak diperistri. Dia pantas sekali untuk dipamerkan ke khalayak umum. Sky menyimaknya sekarang. Dia menatap wanita itu penuh penyelaman. Saya sadar diri, Pak, saya cuma wanita yang berasal dari keluarga biasa. Asal Paskai tahu, saya pernah mandi lumpur, saya pernah ingusan, saya pernah